Halo business owner, HR practitioner, dan professional leader. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Ardi, salah satu human capital coach di Sinergia Consultant. Nah, ini sudah masuk bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ini adalah bulan yang penuh hikmah dan penuh rahmat ya. Nah, tapi di situ kita bisa lihat bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi saat bulan Ramadan tentang energi mulai turun, gitu ya, fokus mulai turun, gitu ya. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang biasanya difikirkan oleh para leader-leader itu sendiri, gitu ya. Karena harapannya meskipun ada bulan Ramadan, energi tetap terjaga. Tapi apakah benar sih selama bulan Ramadan itu bisa menurunkan energi, gitu ya, atau bahkan menghilangkan fokus, bukan menghilangkan, mungkin menurunkan fokus lebih tepatnya, kan gitu ya. Nah, ini juga saya alami selama saya menjalankan coaching, gitu ya. Selama saya menjalankan coaching dari awal bulan Ramadan sampai saat ini. Di proses sesi coaching saya selalu menanyakan tentang energinya para coachee atau teman-teman yang akan ikut dalam proses coaching itu sendiri. Apa yang dirasakan dan energinya seperti apa. Yang sering saya temui, teman-teman di situ menyampaikan tentang energinya lagi low, atau bahkan ini tadi belum sahur jadinya lemes, gitu ya. Nggak ada energi nih, fokusnya lagi menurun. Apalagi coaching itu terjadi di siang hari. Nah, itu sering terjadi, ada energi-energi level yang disampaikan di situ, bahkan yang dirasakan mereka seperti itu. Itu sebenarnya tidak hanya terbukti atau hanya sebuah ucapan yang disampaikan oleh teman-teman aja, tapi juga terjadi saat menjalankan proses coaching itu sendiri, saat komunikasi. Terkadang kita berbicara tentang apa, mereka jawabnya seperti apa. Kita menanyakan apa, jawabannya seperti apa. Nah, itu salah satu tanda bahwa memang energinya lagi turun atau bahkan fokusnya juga lagi turun. Gitu ya. Nah, itu yang terkadang dikhawatirkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu business owner, ya. Harapannya dengan adanya bulan Ramadan ini yang penuh hikmat ini, energi tetap bisa terjaga karena mau nggak mau pekerjaan kita, apa yang kita lakukan tetap sama, ya, tetap sama, ya. Tanggung jawab kita sama, apa yang kita perlu kerjakan juga tetap sama. Nah, dari artikel Fortune, itu sebenarnya cukup relevan dengan kondisi yang saya alami saat awal-awal menjalankan ibadah puasa. Saya juga mengalami yang namanya fokusnya mulai turun, energinya mulai turun, gitu ya. Tapi saya merasa itu tidak boleh terjadi karena tanggung jawab dan apa yang harus saya kerjakan sama seperti sebelum saya menjalankan ibadah puasa, ya. Nah, di situ saya mulai aware atau saya mulai memperhatikan, gitu ya, beberapa hal yang membuat energi saya itu menurun. Salah satunya adalah asupan makan. Ya, itu jelas banget bahwa sebelum kita berpuasa, kita bisa makan nih 3 kali sehari. Tapi saat kita berpuasa, kita hanya makan waktu kita sahur dan waktu berbuka. Tentu dengan jumlah yang berkurang asupan ke dalam tubuh kita, pasti energi yang di dalam tubuh kita juga mulai berkurang, gitu ya. Karena terkadang kalau di hari-hari biasa pun yang kita masih bisa makan 3 kali sehari, kalau kita ada lapar atau kita butuh energi ekstra, kita masih bisa nih minum lagi, gitu ya. Terus kita makan kembali supaya nambah energi, gitu ya, nyemil. Tapi di bulan puasa kan tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga energi yang kita miliki dalam satu hari itu. Tapi, seperti yang dikatakan artikel sebelumnya, tubuh kita akan beradaptasi jika kita mulai melakukan hal-hal baru secara konsisten. Nah, konsisten itu harus berturut-turut, gitu ya, agar tubuh kita mulai bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini atau puasa. Hal yang saya lakukan, mungkin ini 3 tips untuk Bapak Ibu business owner, atau bahkan leader, atau teman-teman di luar sana, gitu ya. Hal yang saya lakukan untuk menjaga energi adalah, 1, saya akan menjaga aktivitas pergerakan tubuh saya, atau saya tetap bergerak.
ya. Tetap bergerak dalam arti biasanya saya sesudah sahur gitu ya. Sesudah sahur saya akan melakukan ibadah sholat, kemudian saya akan melakukan jalan ringan di pagi hari. Jadi nggak langsung tidur ya, nggak langsung tidur kembali gitu ya. Karena biasanya beberapa orang bilang ya untuk jaga energi tidur. Tapi kalau saya nggak, saya akan jalan kaki kurang lebih 3 sampai 5 kilo ringan-ringan aja gitu ya. Itu untuk menjaga gerak tubuh kita atau menjaga tubuh kita tetap dalam kondisi prima, tetap bisa bergerak. Kemudian yang kedua, saya menjaga pola makan. Nah, pola makan yang perlu dijaga dari saya pribadi adalah selama sahur saya mengurangi gula dan karbo-karboan gitu ya. Saya menggantinya dengan makanan-makanan yang rendah karbohidrat dan gula gitu. Contohnya saya mengganti dengan kadang-kadang ada jagung, kadang-kadang ada ubi-ubian gitu ya. Nah, kemudian saya juga kadang cuma makan telur gitu ya, telur 3 atau 2 itu untuk menjaga asupan yang ada di dalam tubuh saya. Sampai saat ini, dari awal puasa sampai saat ini, saya merasa energi saya masih tetap terjaga meskipun asupan sahur saya hanya itu. Nah, kemudian yang ketiga, atur prioritas dan waktu kerja. Yang dimana tadi saya menyampaikan bahwa meskipun kita ibadah puasa, yang perlu diingat tugas dan tanggung jawab kita tetap sama. Tetap sama. Saya juga perlu harus menjalankan coaching, saya harus bikin artikel, gitu ya. Saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak ada bedanya saat bulan puasa, gitu ya. Bukan berarti bulan puasa terus kemudian saya libur, gitu ya. Melakukan aktivitas itu enggak. So, yang bisa kita lakukan adalah dengan energi yang ada dalam satu hari itu, dengan energi yang ada, kita harus mengatur prioritas waktu kerja kita. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah di pagi hari, saya akan mengatur pola-pola kerja yang bersifat strategis, memikirkan hal-hal yang rumit, gitu ya, hal-hal yang, waduh, yang perlu diselesaikan dengan energi ekstra di situ, kemudian analisa-analisa data yang bahasa Jawa yang jelimet atau ribet atau beribet atau susah banget analisanya gitu ya. Nah, saya akan lakukan di aktivitas itu di pagi hari. Karena energi di pagi hari itu masih dalam kondisi bagus gitu ya. Nah, kemudian masuk di siang hari gitu ya, masuk di siang hari, saya akan mulai mengurangi hal-hal yang bersifat strategik tadi. Karena saya merasa bahwa memang energi saya sudah mulai menurun nih, mulai menurun, maka saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, input data, gitu ya. Terus kemudian melakukan hal-hal yang berbau mungkin scripting, gitu ya. Nah, itu kan menurut saya itu cukup ringan dan tidak membuang banyak energi. Sampai saat ini dengan 3 cara tadi yang saya lakukan, saya masih terjaga fokusnya, energinya dari pagi sampai sore hari, gitu ya. So, ini kita reflektif sama-sama, Bapak Ibu, gitu ya. Apakah memang sebenarnya berpuasa itu bisa menurunkan produktivitas? Atau bahkan kita hanya perlu mengubah cara kerja kita sehingga produktivitas itu tetap terjaga. Gitu ya. Dengan adanya perubahan sedikit waktu atau prioritas mana yang kita dulukan, itu bisa menjaga energi yang sedang terjadi pada hari ini. Karena kita harus memilah energi kita mau dibuang kemana di hari itu. So, prinsipnya di sini adalah gunakanlah energimu dengan tepat untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih tepat dan produktif. Mungkin di situ pembelajaran hari ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat pembelajaran ini dan bisa menjadi inspirasi